Baik, kalau melihat contoh tadi, mohon maaf Bapak, mohon maaf, di Sorong belum terlihat hilal. Terus ini apakah baru satu dari total 117 titik? Apakah satu ini langsung menggambarkan kondisi seluruhnya? Atau harus menunggu lagi sidang isbat dan putusan dari Menak? Atau gimana kita menyikapi itu? Tidak serta-merta ya, karena yang dilihat itu adalah satu dari 117 yang melihat. Jika ada satu yang melihat, yang lain nggak melihat, tetapi yang satu ini memiliki kompetensi dan kredibilitas, maka dia bisa diterima untuk jadi pedoman dan juga pegangan. Dengan syarat tadi, secara teori astronomis itu memungkinkan untuk bisa dilihat dan ada yang melihat sebagai bentuk konfirmasi dari kajian ilmu hisab yang menyatakan mungkin untuk bisa dilihat. Nah, memang secara teori di Papua bahkan di Indonesia Tengah itu sungguh pun dia sudah di atas ufuk, tetapi secara teori ketinggiannya belum memungkinkan untuk bisa dilihat. Mulai dari 0, sekian sampai di angka 2, sekian. Nah, artinya memang secara teori ini susah atau mustahil bahkan untuk bisa dilihat hilalnya. Tinggal di ujung barat Indonesia. Nah, kenapa kalau seandainya di ujung barat Indonesia ada yang melihat, sementara di timur seperti di Papua tadi nggak melihat, itu bisa dijadikan pedoman apa yang dipersaksikan di Sabang atau di Loknah misalnya, karena kita menganut asas kesatuan wilayah hukum. Nah, kesatuan wilayah hukum sekalipun di Papua nggak terlihat, tetapi jika di Aceh terlihat, maka keterlihatan yang di Aceh itu bisa dijadikan dasar untuk menetapkan hukum yang ada di Papua. Tapi kalau pakai syarat, sorry saya potong Pak, kalau kemudian dari 117 titik itu, anggaplah 50% atau kurang ada yang melihat hilal, apakah itu bisa dijadikan patokan bahwa ya hilal terlihat kemudian bisa ditetapkan 1 Syawal? Betul, bisa. Jangankan 50%, 1% pun itu bisa dijadikan dasar di dalam menetapkan masuknya hilal atau masuknya bulan, asal orang yang melihat tadi, pertama dia punya kompetensi, kedua mempunyai kredibilitas, dan secara teori memang memungkinkan untuk bisa dilihat. Kalau dia ngeklaim bisa melihat, padahal seluruh ahli astronomi menyatakan nggak mungkin ini, maka persaksiannya itu ditolak. Makanya diuji yang jujur itu tadi. Makanya diuji asas kejujuran. Bisa jadi orang yang menyatakan bisa melihat ini tidak bermaksud bohong, tetapi salah dia melihat. Yang dianggap bulan padahal bukan bulan. Bisa jadi Venus atau benda angkasa yang lain yang kemudian dianggap itu sebagai bulan. Karena itu butuh validasi. Validasinya apa? Disiplin keilmuan yang lain, yaitu ilmu astronomi. Ini nggak mungkin bisa dilihat misalnya. Dia nyatakan, oh saya melihat kok. Dia nggak niat bohong, dia mungkin melihat, tetapi penglihatannya salah. Makanya berarti problem pada kompetensi. Atau dia punya kompetensi dan dia paham betul bahwa ini nggak bisa dilihat, tapi atas nama mungkin kemaslahatan, biar bareng, udahlah saya mengorbankan diri, saya nyatakan terlihat. Nah, ini tapi pernah nggak sih ada kasus begitu Pak? Ya, kita nggak tahu buktinya, tapi bisik-bisik ada. Oh iya. Tapi nggak pasti akan secara bertahap dicek itu kan ya. Betul, betul. Antara yang dia lihat, lalu kemudian dikomparasikan teorinya, baru kemudian dibawa ke Jakarta. Di Jakarta pun akan diperdebatkan lah dalam tanda kutip itu kepada mereka-mereka ikut dalam sidang itu. Kata sebagian orang, ini kok beragamanya ribet sekali. Kata sebagian orang. Padahal kalau kita berpikir secara lebih rasional, justru aspek keagamaan di dalam Islam itu sangat persisi. Membutuhkan satu ketelitian yang sangat serius. Bahwa perbedaan detik saja itu diperdebatkan. Artinya
beragama di dalam Islam ini kompatibel dengan aspek sains yang membutuhkan ketelitian. Melaksanakan, memulai puasa, mengakhiri puasa, melaksanakan ibadah sholat, melaksanakan ibadah haji, itu berkorelasi dengan rasionalitas ilmu pengetahuan. Nah, karena rasionalitas ilmu pengetahuan itu didasarkan kepada uji, ya, validitas, maka disiplin keilmuan ini harus tumbuh dan berkembang. Semakin dia valid, maka semakin persisi pelaksanaan ibadah. Nah, ini menjadi penopang di dalam aktivitas keagamaan. Artinya ada kesesuaian antara disiplin ilmu pengetahuan dengan penyelenggaraan ibadah keagamaan. Kalau kemudian ada kredibilitas dan kepercayaan yang menjadi bagian kunci agar hasil itu sahih, agar hasil itu valid, Pak, maka muncul pertanyaan barunya begini, apakah mereka orang-orang yang melihat hilal atau memantau hilal langsung di beberapa titik, di 117 titik itu, hanya mereka yang sudah punya pengalaman mantau hilal yang bisa mantau hilal, atau mereka-mereka yang belum pernah pengalaman juga bisa mantau hilal? Idealnya yang sudah punya persyaratan dua tadi. Yang punya pengalaman tentu diprioritaskan ya. Persyaratan dua tadi itu ya kompetensi dan juga kredibilitas. Nah, bisa jadi ini fresh graduate. Mungkin juga fresh graduate sangat mungkin. Artinya mungkin dia belum punya pengalaman, tapi punya teori-teori untuk kepentingan melaksanakan ru'yatul hilal, didasari dengan disiplin keilmuan yang dia miliki. Kemudian dia dikenal integritasnya, nggak punya kepentingan yang bersifat subjektif. Biasanya umumnya anak-anak fresh graduate itu kan belum terikat oleh kepentingan apapun, termasuk kepentingan ekonomi, kepentingan sosial, kepentingan politik, kepentingan kelompok, dan lain sebagainya. Dan itu sangat mungkin sepanjang dua syarat ini dipenuhi. Tetapi tentu diprioritaskan, syukur-syukur proses regenerasi, ada fresh graduate, ada yang sudah punya pengalaman untuk memastikan estafeta kader-kader untuk melaksanakan proses ru'yatul hilal secara persisi ditopang dengan keilmuan yang terus berkembang ini menjadi klop begitu. Oke, sambil kami juga ajak Anda melihat visual terbaru saat ini di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta Pusat. Yang kami pahami ini akan bagian awal menuju ke rangkaian sidang isbat penetapan 1 Syawal 1447 Hijriah akan dilangsungkan di sana, dan Menteri Agama Nasaruddin Umar sudah tiba di kantor Kemenak kira-kira pukul 3 sore tadi, lewat pukul 3 sore waktu Indonesia bagian Barat, dan proyeksinya tadi kalau dari laporan tim liputan kami di sana, paling cepat pukul 7 malam akan ada pengumuman, tapi masih dalam rentang waktu di pukul 19 sampai 19.30. Itu pun bergantung lagi pada dinamika saat sidang isbat itu berlangsung juga ya Pak. Yang juga perlu publik pahami adalah soal apa yang terjadi di dalam. Betul. Dari pengalaman Anda Pak, kalau mengikuti sidang isbat itu, hal apa yang sering jadi bagian yang debatable, bagian apa yang paling acap kali diperdebatkan sehingga keputusan itu bisa keluarnya cukup lama, karena kan lewat dari pukul 7 malam waktu Indonesia Barat, kita harus memikirkan juga di Indonesia Tengah, Indonesia Timur selisih waktu 1 sampai 2 jam. Hal apa yang paling sering muncul perdebatan sampai akhirnya keluar sebelum akhirnya putusan tanggal 1 Ramadan atau 1 Syawal atau 10 Zulhijjah itu ditetapkan oleh Kementerian Agama. Tapi jawabnya nanti, kita akan jeda lagi, tetap bersama kami saudara di Breaking News.